got some motherfucking design on right now. Bring it down, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Septiana Putri Anggraini dengan nomor NIM 2003-10-2070 dari kelas 7C Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video mengenai jenis dan juga mekanisme kredit bank yang ada di Indonesia dengan bank yang saya pilih, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE SPD MAK. Nah, gak usah berlama-lama lagi, mari kita check it out. Nah, di sini sebelum kita menginjak untuk membahas dari pembahasan Bank Muamalat ini secara lebih jauh, kita nggak afdol kalau kita nggak mengetahui tentang profil dari Bank Muamalat itu sendiri. Nah, di sini itu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atau BMI itu merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara syariah. Perseroan ini didirikan berdasarkan akte pendirian nomor 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, yang dibuat di hadapan Bapak Yudo Paripurno SH selaku notaris di Jakarta. Nah, BMI ini didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, dan pengusaha muslim yang kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Dan perseroan ini tuh mulai beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 Hijriah, dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir perseroan. Nah, di sini Bank Muamalat Indonesia itu terus berinovasi dengan mengeluarkan berbagai produk-produk layanan dan juga jenis kredit yang mereka sediakan untuk para nasabahnya. Itu mulai dari kategori muamalat prioritas, tabungan, giro, deposito, pembiayaan, investasi, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini saya akan membahas untuk pada lingkup pembiayaan dan juga dalam lingkup tabungan. Nah, selanjutnya kita akan memasuk ke pembahasan tentang jenis kredit bank yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Nah, apa saja sih? Nah, di sini tuh dalam lingkup pembiayaan ya, yang pertama itu yaitu KPR IB Hijrah. Apa sih KPR IB Hijrah itu? KPR IB Hijrah itu yaitu pembiayaan kepemilikan yang memudahkan kita untuk mewujudkan rumah impian kita yang nyaman, yang berkah, yang mudah dijangkau dan juga diakses, dan tentunya sesuai dengan syariah Islam. Nah, di sini benefit yang akan didapatkan apabila kita menggunakan KPR IB Hijrah yaitu yang pertama, yang pastinya itu sesuai dengan prinsip syariah, kemudian angsurannya ringan, bebas memilih skema angsuran dengan angsuran yang berjenjang atau yang fixed sepanjang tenor, kemudian uang mukanya itu ringan, fleksibel sesuai kebutuhan, jangka waktu pembiayaannya itu maksimal 20 tahun, dan kalau kalian itu sebagai pasangan suami istri itu dapat dengan menggunakan sumber penghasilan kalian yang diakui bersama atau joint income. Kemudian syarat-syarat dalam pengajuan pembukaan KPR IB Hijrah ini yaitu yang pertama, yang pastinya yaitu warga negara Indonesia, nasabah perorangan, usia minimal itu 21 tahun, kemudian usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi seorang pegawai itu 55 tahun, dan untuk pensiun seorang wira swasta itu yaitu 60 tahun. Kemudian untuk persyaratan dalam administratifnya yaitu yang pertama berupa formulir permohonan pembiayaan untuk individu, fotokopi KTP, KK, surat nikah bila sudah menikah, fotokopi NPWP, menyelipkan slip gaji dan juga keterangan kerja,
untuk seorang pegawai dan juga karyawan. Kemudian fotokopi mutasi rekening buku tabungan dalam 3 bulan terakhir, laporan keuangan atau laporan usaha untuk seorang wira swasta, dan juga fotokopi sertifikat IMB dan juga PBB. Kemudian untuk yang kedua yaitu multiguna IB Hijrah. Nah, apa sih multiguna IB Hijrah itu? Multiguna IB Hijrah itu adalah fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, pengajuan pembiayaan multiguna yang sesuai dengan prinsip syariah dengan angsuran yang fleksibel. Nah, di sini tujuan dari pembiayaan itu yaitu yang pertama untuk pembelian barang dan kemudian yang kedua untuk pembelian jasa konsumtif. Keuntungan atau benefit yang akan kita peroleh apabila kita menggunakan jasa kredit ini yaitu yang pertama, kita tentunya akan merasa tenang karena di sini itu sudah menggunakan prinsip syariah. Kemudian angsuran itu tetap hingga akhir pembiayaan sesuai dengan perjanjian, jadinya itu nggak akan mengalami kenaikan. Kemudian yang selanjutnya itu mudah mendapatkan persetujuan pembiayaan dengan persyaratan pengajuan yang mudah dan proses pembiayaan yang singkat. Kemudian tidak memerlukan agunan, dan kemudian yang terakhir tidak diwajibkan adanya uang muka. Nah, di sini untuk syarat pembukaannya yaitu yang pertama nasabah perorangan, kemudian yang kedua tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah, yang ketiga dapat di cover asuransi atau opsional. Nah, kemudian jenis kredit yang ditawarkan dalam lingkup tabungan itu ada banyak ya di sini, tapi ini saya akan menyebutkan untuk beberapa saja. Yang pertama yaitu tabungan IB Hijrah. Apa sih tabungan IB Hijrah itu? Tabungan IB Hijrah itu adalah tabungan dalam mata uang rupiah atau IDR dengan akad wadiah yang dapat digunakan untuk kebutuhan transaksi dan juga berbelanja dengan menggunakan muamalat DIN dan juga kartu share debit. Nah, di sini keuntungan yang bisa didapatkan apabila kita menggunakan layanan jasa ini yaitu yang pertama bebas biaya layanan bulanan, kemudian setoran awal ringan, fasilitas kartu share debit dan debit online atau Visa dengan beragam promo, subsidi belanja, kemudian fasilitas e-banking atau muamalah digital Islamic Network atau MDIN dan internet banking, kemudian dapat membuka rekening online melalui muamalah digital Islamic Network, dan yang terakhir yaitu benefit subsidi biaya transaksi 5 kali gratis, 5 kali itu hanya dengan melalui MDIN atau untuk transaksi transfer online dan pembiayaan utilitas publik, BIFES dan juga top up e-wallet. Kemudian syarat dan ketentuannya yaitu yang pertama untuk warga negara Indonesia yaitu KTP wilayah setempat, SIM dan juga paspor, kemudian NPWP. Dan untuk warga negara asing itu yang pertama paspor, KITAS dan juga kitab dan juga tax registration. Kemudian yang selanjutnya yaitu tabungan IB Simple. Tabungan IB Simple ini yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk siswa atau seorang pelajar dengan persyaratan mudah dan juga sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Nah, keuntungan yang didapatkan untuk layanan dari tabungan IB Simple ini yaitu yang pertama bebas biaya layanan bulanan, kemudian mendapatkan bagi hasil setoran awalnya itu ringan, mendorong budaya menabung sejak dini. Nah, untuk syarat pembukanya yaitu nasabah atau seorang pelajar sekolah yang memiliki PKS dengan bank atau nasabah walk-in dengan syarat yang pertama yaitu warga negara Indonesia, mempunyai kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah atau kartu identitas anak, kemudian identitas orang tua wali dan juga NPWP, kemudian surat persetujuan dari orang tua atau wali, dan yang terakhir yaitu kartu keluarga dan juga akta kelahiran. Oke teman-teman, sekian pemaparan video tentang jenis dan juga mekanisme dari pengajuan kredit Bank Muamalat Indonesia. Saatnya saya untuk pamit undur diri dan bye-bye.